Welcome back to my YouTube channel, it's Angelica Manopo. Hari ini aku mau bikin konten make up, tapi bedanya bukan aku yang make up sendiri, karena aku akan bersama dengan salah satu makeup artis internasional, yaitu Kak Steve. Halo, hi guys. Hi Kak Steve. Jadi Kak Steve ini adalah makeup artis dari Amerika. Nah, tapi saat ini Kak Steve udah for good di Indonesia ya, di Bali ya. Yes guys. Nah, kebetulan kemarin juga pas aku wedding, itu jadi Kak Steve ini membantu untuk makeup Amanda, adik aku, dan juga mamanya Indra. Nah, jadi kalian pasti udah lihat lah ya hasilnya makeupnya Amanda itu di mana-mana, karena makeupnya Amanda bener-bener bagus banget dari pagi sampai malam itu Kak Steve semuanya yang makeupin. Jadi dia bener-bener tampil maksimal banget waktu nikahan aku. That's why aku penasaran banget nih, aku pengen banget di makeupin. Apalagi Kak Steve ini juga pernah makeup untuk Miss Universe. Nah, makanya aku penasaran sih, bisa nggak sih aku ikutan di makeupin ala-ala Miss Universe gitu kan? Ya pastinya bisa dong, udah cantik begini ya guys. Terus kasih boleh deh cerita gitu waktu makeupin Miss Universe itu tahun berapa, gimana? Ya, jadi aku itu base-nya di Miami, Angel di United States. Jadi aku udah tinggal di sana cukup lama sih, so for 10 years. Pengalaman aku sebagai makeup artist di United States itu cukup variasi ya, karena kebanyakan klien dan semuanya itu adalah orang-orang dari semua negara ya, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil gitu ya. Cantik banget. Apalah aku Kak, apalah aku. Kalau dia mah cantik ya guys. Jadi pengalaman aku join di Miss Universe 2015. Aku salah satu orang pertama makeup artist dari Indonesia yang join di Miss Universe makeup artist. Nah itu semuanya melalui tes ya pastinya, melalui tes, karena begitu banyaknya makeup artist di luar negeri itu bisa ribuan guys gitu. Nah aku satu privilege kalau bisa masuk di dalam Miss Universe 2015. Nah pada saat itu tuh kita melalui semua tes dan juga practical test, interview test, dan akhirnya aku masuk guys dari 10 besar itu makeup artist di Miss Universe. Wow, sekarang ternyata masuk ke makeup artist Miss Universe tuh pakai acara, ada competitionnya juga. Betul, gitu ya. jadi kita itu mereka juga nggak mau sembarangan ya Angel ya, karena begitu banyak makeup artist mereka punya standar itu requirement tertentu yang kita bisa masuk di dalam tim mereka. Dan puji Tuhan bisa masuk ke dalam tim Miss Universe 10 makeup artist itu pengalaman yang nggak akan pernah terlupakan ya. Selama ini kan cuma nonton di TV aja gitu ya, Miss Universe keren gitu ya. Tapi bisa berada di behind the stage itu satu pengalaman yang nggak akan pernah terlupakan gitu. Ketemu sama seluruh Miss Universe di seluruh dunia, I think more than 80 countries pada saat itu, kalau nggak salah 85 or 86, sekarang udah lebih ya. Dan itu bertemu dengan the most beautiful women in their own country. Dan bertemu semuanya itu satu pengalaman yang luar biasa gitu. Dan kesempatan kali ini aku juga punya kesempatan ketemu Angel itu benar-benar privilege. Maaf, aku bukan Miss Universe. Tapi kan ini bertemu Angel dan juga keluarga Indra dan Amanda, semuanya itu satu kebanggaan juga ya bertemu. Dan teman-teman tahu nggak, aku tuh baru datang guys. Aku baru datang di Amerika dan dari ketemu Angel dan keluarga, inilah orang pertama yang aku make upin. Iya, ya ampun. Selama beberapa bulan lagi kan, pasti pas selama lagi global pandemic ini kan pasti sangat berpengaruh kan di Amerika maupun di Indonesia gitu kan. Jadi udah lumayan lama nggak pernah make upin orang gitu, terus tiba-tiba langsung make upin orang keluargaku. Iya, tapi ya ini ya satu senang aja gitu ya, senang aja ketemu keluarga Angel dan keluarga Indra. Udah seperti keluarga jadinya kita. Dan ini guys, kalau kalian tahu, ini kita lakuin di Bali loh. Kita vacation bareng. Kebetulan makanya karena kebetulan Steve ini bisa dibilang menjadi salah satu family aku juga. Kita sekarang lagi vacation rame-rame. Honeymoon, tapi ini family moon. Family moon bersama di Bali. Nah makanya kebetulan lagi bareng-bareng, tapi karena kita nggak bisa kemana-mana, jadi kita lebih baik bikin konten di rumah aja gitu. Makanya sekarang aku mau di make upin sebagai Miss Universe tapi di rumah aja. Boleh juga nih ya. Kalau aku nih lebih cocoknya di make upin Miss Universe-nya yang seperti apa nih? Oke, ya. Jadi sebenarnya Miss Universe sendiri makeup itu kalau kalian tahu kan
they have a big stage gitu ya, dan banyak lighting, banyak kamera, itu benar-benar mengambil resolusi ya, mengambil benar-benar makeup kita. Jadi biasanya tuh dari boldness, very strong makeup, very strong in the eye gitu ya, fracture-nya ya, jaw-nya, tulang-tulangnya itu harus kelihatan semuanya. Makanya itu benar-benar harus ditonjolkan karena banyak lighting dan kamera. Nah, kali ini kita akan bikin makeup seperti itu, tapi kan ini nggak terlalu banyak lighting. Ini lightingnya natural light. Tapi ya tetap aja kita akan tetap menunjukkan bahwa Miss Universe makeup itu very boldness. Ya. Dan tepatnya aku akan bikin kan ada beberapa stage ya, di sana itu ada yang swimwear, ada yang mereka pakai national costume. Nah ini lebih ke ini night-nya ya, night look itu yang benar-benar with the dress. Ini Angel udah siap nih sama dressnya. Setelah lagi dia walk on the stage ya. Nanti kita langsung coba ya. Langsung coba ya. Apakah aku bisa menjadi Miss Universe atau tidak? Iya, jadi seperti itu sih. Nanti lebih kepada boldness makeup aja ya. Kita akan coba ya. Oke. Tapi ini udah cantik guys. Jadi kalau kalian lihat in real, dia itu is beautiful in real. Jadi mungkin lebih gampang buat aku make-up-nya ya. Aku juga kebetulan udah pakai serum tadi. Jadi habis ini aku serahkan kepada Kak Steve. Silakan, aku sangat pasrah dengan muka aku. Baiklah, karena tadi udah di-apply serum, yang pastinya aku tuh akan apply-kan moisturizer ya. Semuanya sih preference ya. Hari ini aku nggak talking about the product that I'm using gitu, atau sesuatu yang aku bisa suggest. Jadi kalian terserah pakai apa aja. Tapi step-step yang aku lakukan pastinya moisturizer. Karena tadi udah dikasih serum, jadi aku pakai moisturizer. Aku sih pakai ini aja sih, Believe. Ini punyanya Sephora ada. Nggak tahu, coba cari di Indonesia. Ya kalau di United States sih di semua Sephora selalu ada gitu. Kenapa Kak Steve lebih milih pakai si Believe ini? Emang dia menutupi Aku pori-pori? suka banget sih, bener-bener give moisturize the skin gitu ya. Jadi skinnya itu bener-bener, jadi kita tuh moisturize banget, dia absorb banget. Aku seneng banget, dan so far in past couple years aku pakai ini tuh recommended deh gitu. Tapi buat aku pernah dengar sih ini sangat bagus, karena pores kita tuh jadi kayak ketutup gitu saat udah di-apply sama foundation. Nah makanya banyak banget orang yang pakai ini. Tapi memang preference saya tuh aku kalau biasanya kalau lihat ini tuh dari beauty blogger di luar. Iya gitu. benar, iya. Kalau di Indonesia jarang sih. Jarang ya. Cuma hanya beberapa orang lah yang tahu gitu tentang si Believe ini. Aku so far sih more than 2 years ya udah pakai Believe ini. I like it gitu. Buat stage, buat wedding gitu. Kita juga banyak buat photoshoot juga. Oke sih mereka. Kita tahu guys di US itu ya, you know like makeupnya tuh bener-bener ini banget ya, tipis gitu ya. Tapi ini akan agak sedikit tebal sih dari biasanya yang aku biasa lakuin kalau buat photoshoot gitu. Mereka tuh lebih senang pada natural look ya. Iya, aku pernah waktu itu kerjasama dengan salah satu model dari French. Dia tuh bilang kalau makeup di French itu makeup artisnya tipis. Tipis ya, benar banget. Indonesia juga cukup tebal kok Kak. Iya ya. Benar-benar bisa sampai 5 layer. 5 layer ya, betul. Aku juga belum pernah sih di make upin sama yang benar-benar kayak demplok gitu kan. Pasti biasanya berapa layer? Aku sih sebenarnya tergantung ya. Misalkan untuk cover magazine gitu ya, nggak terlalu tebal ya. Biasanya 1-2 layer I think the most gitu. Sometimes kita itu cuma 1 layer aja guys gitu. Dan natural as much as itu bisa lebih bagus. Jadi kalau di luar kan kalau lebih natural itu kayaknya lebih more beautiful gitu ya. Ya mungkin sedikit beda culture juga. Tapi di dalam Miss Universe sendiri itu aku bisa bikinnya agak beberapa layer karena memang di stage gitu, jadi different. Jadi makeup itu tergantung di mana akan dipakai photoshoot, lebih dipakai untuk stage, dipakai buat wedding, different gitu. Step berikutnya itu aku pakai primer. Primer yang aku pakai ini punyanya Fenty. I think you can bisa dapetin di semuanya ya. Ini Instant Retouch Primer. Pro filter, I really like it, nggak terlalu heavy juga. Bagus kalau bagus. Aku belum pernah ke Sephora Indonesia sama sekali guys. Anyway, aku juga baru datang seminggu. Baru datang seminggu tapi udah kemana? Yang penting udah nyobain MRT ya Kak. MRT udah dicoba itu. Yang the most important sih kemarin aku bisa datang di pernikahannya Angel sama Indra itu ya. Ya, it's my first experience langsung ke tempat wedding. Betul, itu benar-benar first experience karena selama corona kan nggak bisa wedding guys. Bener ya. Jadi weddingan aku kan udah ketunda 2 kali Kak. Iya. Pasti bulan April.
makanya akhirnya mengadakannya di bulan Agustus. Iya. Dan pas banget kakak lagi ke Indonesia. Indonesia, Makanya jadi bisa pas kita banget. ketemu. Terus tadi udah primer ya, aku akan pakai foundation. Seperti tadi aku bilang, biasanya sih aku pakai layer nggak terlalu heavy, nggak terlalu thick gitu ya. Tapi karena ini untuk Miss Universe, jadi aku akan bikin layernya agak sedikit tebal. Wah, Huda Beauty. Ya, aku pakai Huda Beauty itu very heavy, dan karena dia very coverage ya. Iya, very coverage. Some makeup artist dia itu dicampur gitu ya. Aku tuh sebenarnya lebih senang cuma satu gitu. Sampai aku campur gitu. Tapi most of the time aku cuma satu produk aja. Nah, juga kalau di luar ya, itu kita lebih sebenarnya sometimes itu darker gitu guys, lebih ke tan ya. Kalau di sini lebih ke agak lighter gitu ya. Karena biasanya kalau di luar itu orang-orang luar kan karena emang warna kulitnya lebih terang ya. Iya, terang. Nah kalau orang Indonesia maunya yang lebih ini karena putih itu menurut mereka cantik. Cantik ya. I think itu karena juga image juga ya. Kalau di Indonesia putih cantik, kalau di luar negeri kalau tan itu seksi gitu. Betul. Ya setiap negara beda sih ya. Gitu. Kalau Steve sendiri seringnya tuh make upin orang luar tuh orang apa? Oke, kebetulan aku ini base-nya kan di Miami Angel. Ya kalian tahu kan guys, Miami itu tempat telenovela. Betul. Jadi bertemu teman-teman orang-orang telenovela dan juga banyak klien itu dari Latin Amerika. Brazil itu paling klien aku paling banyak. Terus Colombia, Venezuela, Argentina, terus Ecuador. Hampir semua Latin Amerika aku ada, Cuban, terus Puerto Rico. Jadi kalau kalian lihat di Miss Universe semua negara-negara itu di Miami itu kayaknya memang hampir semua dari negara itu ada guys. White America dan juga Black. Jadi hampir semuanya Asia karena di mana di Miami nggak terlalu banyak orang Asia guys. Jadi banyak ini sih banyak race-nya juga ya. Aku akan tambahin dikit aja guys untuk nambahin. Tapi kalau untuk si Huda ini dia oxidize gitu nggak sih kan? Aku enggak sih ya. Enggak ya. Aku enggak ya. Kan ada beberapa makeup yang oxidize. Oxidize ya. Jadi kalau misalnya ini, aku emang kalau nyari warna tuh kalau misalnya dia emang oxidize, itu warnanya lebih Lighter kan ya. Karena kalau nggak nanti dia garing ini kan change color ya. Iya, betul. Iya. Ini sih sebenarnya warnanya agak sedikit lighter, but it's not much. Karena nanti aku akan banyak main di bronzer ya. Lebih baik keputihan daripada Kegelapan ya. Terus kalau kalian tahu Angel punya skin very nice guys. Waktu di apply ini foundation kayaknya isi banget. langsung nyerap ya. Langsung nyerap bener. Karena emang ada yang nggak masuk ya. Iya. Tapi kembali lagi juga sih Angel, kalau kamu you really taking care your skin, itu kayaknya lebih easy deh gitu. Terus Iya. banyak minum air juga itu bagus juga. Aku yang masih kurang adalah minum air. Minum air ya, minum air harus dibanyakin gitu. Kayaknya gampang banget jadinya nanti bisa. Kolam bisa? Iya. Ada kolam di depan sih guys. Iya. Kita belum masukin terbentuk. Iya. Kalau kamu sendiri gimana Angel? Kamu biasanya lebih kalau makeup daily gitu gimana? Akhir-akhirnya aku jarang makeup karena udah nikah. Iya. Jadi kayak, ya udah nggak ada yang perlu ini kan ya lihat aku cantik-cantik kalau udah dinikahin. Udah taken gitu ya. Tapi kalau misalnya Tapi dia nggak perlu makeup, dia udah cantik guys. enggak lah kak, tetap harus ini juga kayaknya udah mulai bosan konsep aku kayak nggak make-upan. Ya, iyalah pasti ya. Cuman emang kalau untuk daily yang sebelumnya aku pasti cuma pakai BB cushion atau memang foundationnya yang light, yang bukan Huda Beauty ini kan memang dia makeup stage gitu, optional yang memberi kayak oke, lo mau pergi apa gitu. Iya betul. Tapi kalau misalnya buat daily aku cari yang gampang-gampang. Betul. I think juga buat skin juga bagus guys, karena kalau buat daily gitu jangan yang heavy gitu, karena kalau heavy itu dia cover the pores gitu, nah itu biasanya bikin jadi acne, jadi banyak jerawatan gitu. Jadi aku makanya kalau nyari produk biasanya itu yang non komedogenik. Iya. Jadi emang biar si porosnya itu bisa bernafas juga. Ya makin bertambah umur aku makin kayak concern gitu, apapun yang aku beli, apapun yang aku
pakai, aku harus lihat kandungannya dan Ya sih itu penting banget sih, itu penting. Aku setuju, Angel, karena apa? Skincare itu penting banget di kulit karena nanti buat in the future ya gitu. Kalau kamu pakai heavy makeup setiap hari juga nggak bagus buat di kulit gitu. Kayak kemarin ada aku kan sempat di make upin sama kakak dari pagi kan. Iya. Nah dia tuh udah bilang ketebelan, tapi waktu dia nangis banyak banget. Cuman dia sama sekali nggak nggak berubah, nggak yang kemana-mana gitu make upnya. Stay gitu ya. Makanya. Dan aku tuh bener waktu dia nangis tuh bener-bener nangis guys, karena aku di sana lihat sendiri kan, nangis banget gitu. Karena kakaknya, karena happy juga mungkin dia ya gitu campur. Tapi waktu pas aku aku mau touch up gitu, tapi nggak ada yang remove gitu kayaknya. Iya, nggak ada yang berpindah kan. Iya. Dan itu pun ini banget loh, Amanda kan ini dia maunya yang very light gitu ya. Itu light banget kan, cuma one layer. Oh ya? Cuma one layer. Pakai Huda tetap ya? Enggak, aku enggak. Aku pakai pakai punyanya Estee Lauder. Aku juga biasa pakai itu, tapi itu buat yang aku lagi heavy. Heavy, oh ya. Nah ini aku pakai Conceal Contour Highlight Retouch punyanya ini ya, Too Faced ya. Aku biasanya pakai NARS juga, tapi coba kali ini aku pakai ini. Ini sangat heavy. Semuanya serba ini guys karena stakes kan, jadi aku bikin yang agak heavy gitu. Nanti ya ini aja, mungkin jangan surprise aja. Karena semuanya jauh jadi aku tenang. Tenang, betul. Tapi biasanya sih aku makeup itu kebanyakan makeup aku sih nggak terlalu heavy makeup banget sih biasanya ya. Tuh, biasanya certain ini aja occasion gitu. Kalau misalkan aku harus makeup biasanya mereka punya party night gitu ya, yang memang mereka bener-bener banyak move, banyak ini juga, jadi aku mesti makeupnya nggak tebel gitu. Tapi kebanyakan sih kalau buat shooting, buat kayak cover magazine gitu photoshoot sih nggak terlalu. Tapi emang Kak Steve juga dia kebetulan emang ngambil sertifikat makeup itu di luar juga sih. Iya. Tadi gimana sih ceritanya Angel sampai di dunia pelayanan gitu ya? Tadi kayak Angel bilang kan belum begitu lama gitu kan? Gimana itu startnya? How did you start? Jadi sebelumnya aku tuh ikutan salah satu seperti campingnya acara-acaranya gereja gitu. Oke, like apa tuh namanya? Youth camp, ya betul. Nah di youth camp ini aku dipaksa sama mamaku. Oh dipaksa sama mama? Tujuannya adalah mencari jodoh. Oh beneran ini? Beneran. Oh ya? That's true. Oh wow. True story guys. Nah aku ikutlah tahun 2017. Aku nggak punya teman sama sekali karena aku biasa di gereja sama mamaku sama keluarga, nggak pernah sama teman-teman. Oh iya. Terus then setelah ikut youth camp itu, jadi singkat cerita youth camp ini kan aku tadinya tuh kayak nggak mau ikutan, kayak ngapain sih nyari pacar masih di gereja sih gitu kan. Cuma emang yang namanya nyari pacar yang seiman dengan aku itu susah banget Kak di Indonesia. Oh gitu ya. Yang buat aku aku tidak menemukan yang sesuai dengan harapan aku lah gitu. Terus pas ikut youth camp itu aku benar-benar hamin 1 minggu lah, akhirnya aku kayak we decided aku mau ikut youth camp. Pas aku ikut, aku daftar dong, aku mau bayar uang sisanya. Yang aku telepon itu adalah salah satu kakak-kakak yang ada di gereja. Tapi pas aku telepon kok galak banget, aku inget banget sama dia. Aku save lah nomornya dia, namanya Indra Bunderjis, itu Indra. Wah guys, ini ceritanya. Oh iya. Terus ya udah setelah itu aku nggak kenal siapapun, yang aku tahu cuma Indra Bunderjis ini doang nih. Jadi aku kayak penasaran ya mana sih namanya Indra. Terus sih galak banget gitu. Iya, aku galak gitu. Nah waktu pas datang ke sana aku lihat lah yang namanya Indra yang mana. Oh ini yang namanya Indra, ternyata aku pernah lihat dia. Kita satu kampus Kak. Oh wow. Satu kampus. Dia senior aku, makanya kayak aku kenal ya. Terus aku follow dia di Instagram. Aku duluan yang follow. Oh ya? Tapi aku unfollow malamnya. Enggak, dia follow ya. Tapi unfollow. Dia tahu Kak, dia tahu. Ya. Tapi emang dia sengaja nggak mau di follow back. Oh wow. Karena nggak pernah kenalan kan. Iya. Sengaja nggak di follow back sama dia, terus aku unfollow aja. Oke. Kan ntar dia suka lagi sama aku. Iya sekarang nikah. Ternyata nikah guys. Terus kan cerita dari situ sih punya kerinduan, dan aku kayak punya
apa ya, aku kayak janji pulang dari youth camp itu aku pengen ngasih hidup aku buat Tuhan. Oh, wow. Cuman ya namanya That's a big decision loh ya guys. ya betul. Dan setelah itu pun kayak ya hidup aku juga naik turun kan. Aku sempat punya pilihan for good di luar yang aku sempat kawasi 3 bulan. Nah itu setelah dari youth camp. Cuman ternyata jalannya Tuhan bikin aku untuk balik lagi ke Indonesia. Dan waktu aku di Aussie itu aku tuh kayak ngerasa kok aku kangen ya pelayanan. Aku udah sempat audisi, cuman pas audisi yang kedua aku udah pergi. Cuman akhirnya aku balik lagi ke Indonesia, terus aku entah kenapa aku malah ketemu sama temannya Indra Binsar yang kenalin aku ke Indra. Jadi pas banget pulang aku langsung kenalan sama Indra. Oh wow. Jadi abis dari Australia itu? Iya, abis dari Australia aku benar-benar nggak tahu tujuan hidup aku di Indonesia, tapi ternyata Tuhan bawa aku untuk ketemu Indra. Dan akhirnya pas ketemu Indra di situ aku kayak punya calling lagi gitu. Aku harus pelayanan, udah nggak ada waktunya lagi. Setelah kamu balik dari Australia, Yes. kayak itu ceritanya. Jadi kita dapat ininya nih. Aku juga dapat secretnya jadinya sekarang. Iya, ini kayak everyone knows. Everyone knows. Oh jadi gitu ya. Jadi sempat balik dari Australia, terus langsung ke pelayanan lagi. Nah setelah itu gimana? Mulai deket lah sama si Indra lah. Iya, mulai dekat. Cuma memang ya aku sama Indra tuh aku udah bilang aku nggak mau main-main. Kalau emang kita serius ya kita harus ada tujuan. Betul. Belum pacaran, aku jebak dia. Aku jebak dia dengan ketemu dengan papa mamaku. Oh no, for real? Oh real. Jadi Jadi setelah berapa lama kenal? gak nyampe sebulan. No way. Gak nyampe sebulan aku ajakin ketemu. Enggak, sebulan lebih. Dia mau ke Manado waktu itu. Terus sebelum ke Manado itu aku ajakin dia ketemu sama mamaku. Tapi papaku ada di situ. Aku diam-diam gitu. Nah di situ baru ketemu. Terus first impression mamaku dan papaku itu penting. Menurut aku kalau mereka udah punya green lights, aku bakal maju. Aku bakal fight for Indra gitu. Tapi kalau enggak aku nggak akan jalanin. Ya udah dari situ papa mamaku suka gitu. Oh ya? Wow. First impressionnya oke gitu. Ya udah aku jalanin terus. Akhirnya Februari kita baru pacaran. Nah Februari pacaran pun itu melalui banyak hal karena aku bilang sama Tuhan kalau emang Indra jodoh aku ya Tuhan dekatkan, kalau enggak ya jauhkan. Terus di situ aku bilang kalau misalnya aku puasa, aku berdoa tiap hari gitu, benar-benar dibawa doa dan doa terus lah. Udah sih dengan berjalannya waktu ya ups and down lah ya. Ya namanya hubungan pacaran. Iya betul. Terus berapa lama dari kamu berpacaran gitu ya sampai ke jenjang pernikahan? Aku 2,5 tahun sih kak. Oke. 2,5 tahun pacaran. Harusnya 2 tahunan aja. Cuma karena pandemi ini jadi 2,5 tahun. Akhirnya memutuskan untuk menikah guys. Jadi belajarlah sama Angel. This is how. Tapi Indra ngajakinnya nggak nyampe setahun kak. Oh ya? Nggak nyampe Berarti Angel udah ready lah ya? Iya. Tapi dia bilang gitu, nah. Tapi kita nikahnya tahun depan aja ya. Dia bilang oke. Oh ya? Wow. Jadi dia ngajakinnya tuh bulan November 2018. Aku memang doa sama Tuhan kalau misalnya bulan November belum ada kepastian tentang hubungan aku sama Indra ke stage selanjutnya, aku bakal nyari yang lain gitu. Tapi aku doanya sama Tuhan aja. Terus benar-benar November itu ulang tahun aku gitu. Abis ulang tahun aku hari Senin ya Indra langsung nelfon, dia bilang aku pengen ngomong gitu. Aku pengen ngomongin tentang nikah. Hah? Iya, kamu mau nikah kapan? Hah? Oh ya? Iya, terserah kamu kapan ready-nya, aku bilang gitu. Oh wow, terus? Dia emang orangnya saklek gitu kan, to the point banget. Ya, dia bilang ya udah tahun depan aja ya, 2020 awal tahun. Oh, oke, aku bilang gitu. Segampang itu ya. Segampang itu. Karena mungkin kamu dimulai dengan doa kali ya. Jadi kamu benar udah dapet Tuhan kasih jawaban gitu ya, supaya kamu nggak jadinya nggak jadi terpisah gitu. Karena kalau nggak kan oke, kalau dia nggak ngajak kamu nikah seperti doa kamu tadi, kamu nggak akan cari orang lain gitu. Iya betul. Kayak ya itu aku cukup kaget sih karena ya ternyata apa ya jawaban doa banget nih gitu. Betul. Terus besoknya dia langsung semangat banget lah nyari vendor buat tempat segala macam. Langsung bener dia sesemangat itu. Semangat itu ya. Cuma aku bilang, Indra
kalau kamu pengen nikahin aku, kamu harus datang ke orang tua aku minta izin. Dia langsung oke, Rabu ini ya langsung. Wah. Aku merasa dia gentle banget sih. Di situ aku kayak oke. Ketemu sama papa mama aku, udah dia bikin ngobrol dan memang udah biar start our planning lah. Iya betul. Jadi gitu guys, belajarlah dari Indra guys. Jadi to be gentleman ya gitu. Kalau memang kamu suka sama seorang langsung lah ya gitu. Iya. Daripada kehilangan nanti kan. Oke, back to Kastip. Ya, tadi ngomong guys, aku tuh tadi pakai ini ya. Kalau asik kayak kita. Kita lagi ngomong ini, kita pakai Laura Mercier Ini kan, bagus kelupaan. banget. Ini bagus banget. Aku punya juga di Iya, rumah. aku recommended this one, and I always use this one tuh. I have the apa itu Huda juga, tapi very heavy. Tapi untuk kali ini aku pakai ini aja, pakai punyanya Laura. Oke. Nah, ini tuh alis aku kanan kiri beda loh, Kak. Kan selalu bilang ya, Lebih tinggi. orang bilang alis itu is not twin. Iya. Alisnya just a sister. Gak pernah alis namanya sama kanan dan kiri. Betul. Itu gak pernah Iman. Yang kamu suka yang mana? Mesti ada yang disuka. Itu Aku kanan sebelah atau kiri. Iya. Mesti ada yang disuka. Gak mungkin dua-duanya gitu. Kadang yang satunya susah dikerjain, yang satunya gampang. Bener Betul, nggak ya? betul banget. Aku udah ngerjain alis itu fokus banget. Karena takut miring-miring. Kamu biasanya kalau alis pakai apa? Karena kayak L'Oreal gitu. Iya. Kalau daily gitu kamu biasanya yang kamu kerjain itu apa dulu? Biasanya aku foundation, contour, concealer, eyeshadow, alis terakhir banget. Alis terakhir ya? Iya. Kenapa Tapi- harus alis terakhir? Karena penting gak penting. Nggak ngerti ya. Guys, ternyata kakak itu makeup artist, pastor, dan juga entrepreneur. Iya. Luar biasa loh. Bagian tersulit untuk makeup itu apa?